شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9, materi baru yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu jujur dan menepati janji. Namun sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang nanti kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekalian, materi hari ini cukup penting sekali untuk kehidupan kita, karena kita tahu bahwasanya jujur dan menepati janji itu adalah sifat-sifat yang mulia yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Kita tahu bahwasanya jujur dan menepati janji ini adalah sifat-sifat yang bisa membawa kepada kebaikan, baik itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan juga jujur dan menepati janji ini dampaknya apabila kita memiliki sifat-sifat ini dalam diri kita, maka akan membawa kebaikan untuk semua. Kita tahu bahasanya yang pintar itu banyak, tapi yang jujur dan suka menepati janji itu sedikit. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah bukan hanya sekedar pintar, tapi orang yang pintar dan jujur. Maka kita bahas materi jujur dan menepati janji ini, kemudian nanti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi daripada jujur dan menepati janji ini, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Intinya adalah kita mempelajari materi ini, kita berharap bahwasanya siswa bisa memahami dan bisa menerapkan jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Kita lihat di infografiknya adalah jujur dan menepati janji, sehingga nanti siswa dapat memahami makna jujur itu sendiri, kemudian bisa menerapkan perilaku jujur. Siswa juga bisa memahami makna menepati janji, bisa menerapkan perilaku janji dan menerapkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelahnya siswa mengetahui ini semua, maka siswa akan terbiasa berperilaku jujur. Ini yang jadi penekanannya di sini adalah terbiasanya kita berperilaku jujur dan menepati. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan, apalagi untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itulah anak-anakku sekalian. Kalian bisa lihat gambar-gambar di sini. Ini ada 3 buah gambar. Kalau misalnya kalian bisa menceritakan gambar ini dengan baik, maka kita bisa mengambil hikmah daripada makna jujur itu sendiri. Baiklah, Bapak terangkan salah satunya. Nah, di gambar pertama kita lihat ada seorang pelajar sedang menulis. Ini sebetulnya seorang pelajar sedang ujian. Makna yang diambil daripada gambar ini adalah ketika kita menjadi seorang pelajar, kemudian kita melakukan ujian dan kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka lakukan ujian itu dengan baik, dengan jujur, tanpa mencontek, untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi sebagai seorang pelajar, mendapatkan nilai yang baik adalah keharusan, tapi jujur juga dalam mendapatkannya juga itu adalah suatu keharusan. Gambar yang kedua, kita bisa ilustrasikan bahwasanya
seorang pedagang ketika melakukan transaksi muamalah, dia wajib memiliki sifat jujur. Salah satunya adalah ketika dia menimbang, maka dia harus memenuhi timbangannya. Dan ketika dia menjual barang, maka dia harus jujur. Ketika barang ini bagus, kita katakan bagus. Ketika barang ini jelek, maka katakanlah apanya. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, kita lihat di sini ada ilustrasi seorang anak sedang pamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah temannya. Ini dia juga mengatakan apa adanya, dia memang akan pergi ke rumah temannya untuk melaksanakan kerja kelompok. Jadi di sini semua aktivitas dilakukan dalam posisi apa saja, maka harus didasari dengan kejujuran. Lalu apa sih kejujuran itu? Kenapa kok penting sekali? Nah, di sini kita akan coba sedikit bahas apa itu arti kejujuran, apakah itu perilaku jujur. Kita artikan dulu jujur itu apa. Jadi jujur itu adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Jujur berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kebalikan daripada jujur itu adalah dusta. Jadi kalau dusta itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Jadi ada dua perilaku yang bertentangan. Satu jujur, yang kedua lawannya adalah dusta. Kita sebagai muslim harus memiliki sifat jujur dan kita harus menjauhi perbuatan dusta. Dua sifat yang bertolak belakang ini harus dimiliki oleh kita adalah yang baiknya, yaitu jujur. Jadi anak sekalian, kalau dalam bahasa Arab, jujur adalah terjemahan dari kata siddiq, yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur di sini menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Siddiq ini adalah salah satu sifat Nabi. Seorang Nabi dan Rasul wajib memiliki sifat siddiq, jujur. Kenapa kejujuran ini penting? Karena bagi seorang nabi, ketika dia mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh untuk tidak boleh untuk menutup-nutupinya, tapi dia wajib menyampaikannya kepada umatnya, sehingga umatnya bisa tahu apa yang seharusnya dia lakukan, perbuatan yang baik, dan apa yang seharusnya dia tinggalkan, perbuatan yang tidak. Lalu apa dasarnya kita harus berbuat jujur? Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida di sini adalah perkataan yang benar. Ayat ini sebetulnya berlanjut dengan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang berkata benar, maka apa yang Allah janjikan, yuslih lakum a'malakum, yang pertama sekali adalah dia akan membetulkan amalan-amalan dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia juga akan diampuni dosa-dosanya. Itu orang yang mau berkata benar, mengatakan apa yang harus dia katakan sesuai dengan kenyataan. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala selain memperbaiki kehidupan dirinya, maka orang tersebut juga akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ini, Allah pertama sekali menyeru ya ayyuhallazina amanu, menyeru orang-orang yang beriman. Yang pertama Allah perintahkan adalah ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah,
kerjakanlah segala perintah-perintah Allah dan jauhilah segala larangan-larangan Allah. Kemudian setelah itu waqulu qawlan sadida, maka ucapkanlah, katakanlah perkataan-perkataan yang benar. Jadi ini seruan untuk seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, diperintahkan untuk berkata yang benar dan tidak mengatakan perkara-perkara yang dusta. Itu inti daripada ayat. Anak-anak sekalian, dalam ayat ini, kalau misalnya kita tafsirkan lebih dalam lagi, setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ittaqu itu adalah fi'il amar. Sedangkan dalam usul fikih dikatakan bahwasanya al-amrul wujub, bahwasanya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, kemudian ada waw ataf di sini. Wawnya juga mensifati daripada ittaqullah. Jadi setelahnya bertakwa kepada Allah, ada lagi waqulu. Qulu juga adalah fi'il amar. Jadi di sini ada dua fi'il amar yang menunjukkan bahwasanya al-amrul wujub, bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita lihat daripada segi usul fikih, maka berkata benar, berkata jujur itu adalah wajib bagi orang yang beriman. Untuk selanjutnya, selain daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dalil atau dasar hukum tentang wajibnya jujur bagi seorang yang beriman, maka di sini juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang wajibnya memiliki sifat jujur dan apa yang menjadi manfaat daripada sifat jujur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal birri. Sebelumnya ada perkataan yang terpotong di sini, alaikum bisidqi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi di sini dikatakan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal bir. Maksudnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke surga. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, dia akan berlaku jujur dan akan tetap memilih kejujuran hatta yakunu siddiqan, sampai dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jadi akan jujur, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah pribadi yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat. Ini adalah sikap jujur yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan harus menjadi ciri khas daripada seorang muslim, bahwasanya dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, maka sifat jujur harus melekat dalam dirinya. Terus apalagi kalau begitu yang menjadi manfaat daripada sifat jujur itu? Atau apa saja sih yang manfaat daripada sifat jujur ini? Kok kita diperintahkan untuk memiliki sifat jujur? Nah, di sini dikatakan setelah kita mengerti pengertian jujur dalam Islam, maka kita harus juga tahu manfaat daripada sikap jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama adalah sifat jujur akan bermanfaat dalam pergaulan. Seorang yang jujur itu akan diterima dimanapun sehingga dia akan memiliki pergaulan yang luas. Yang kedua, orang yang jujur hidupnya akan damai dan tentram. Kenapa? Dia tidak takut. Dia berkata ke sana betul, berkata ke sini juga jujur. Sehingga dia tidak takut disalahkan oleh pihak sini atau disalahkan oleh pihak yang satunya lagi. Kenapa? Karena dia berkata jujur apa adanya. Maka dia tidak takut kemanapun, sehingga dia akan damai, tentram, tidak was-was, tidak takut. Kenapa? Karena jujur. Kemudian juga yang paling penting ini adalah orang yang jujur dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang istiqomah dalam kejujuran akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siddiqan, sebagai orang yang jujur. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian. Nah, di sini ada satu ilustrasi. Ada ilustrasi kalian sedang berjalan, kemudian tiba-tiba kalian melihat ada dompet jatuh. Nah, di dalam dompet ini ada uang, kemudian ada surat-surat penting. Oh, banyak lagi. Nah, kemudian bingung kan? Waduh, ini ada uang banyak, sementara kita juga butuh banyak. Maka perilaku jujur yang harus diterapkan di sini adalah kembalikan dompet tersebut kepada orang, kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Karena apa? Itu adalah milik kita. Maka sudah selayaknya kita kembalikan dengan ikhlas tanpa kita berharap akan diberi imbalan. Itu adalah sikap yang paling baik. Jadi sifat yang paling baik adalah kembalikan apabila kita menemukan sesuatu di jalan, kita kembalikan kepada orangnya, kembalikan dengan ikhlas tanpa mengharap kita akan diberikan imbalan. Lalu ada contoh lain. Nah, contoh lain atau perilaku dalam perilaku jujur ini selain yang tadi kita sudah ceritakan adalah contoh-contoh yang lainnya. Dan sebenarnya banyak sekali contoh-contoh daripada perilaku jujur ini. Bapak sampaikan di sini beberapa contoh dari perilaku jujur ketika kita di sekolah. Anak yang jujur ketika di sekolah, dia akan mengakui jika dia belum mengerjakan PR. Jika ditanyakan apakah kamu sudah mengerjakan PR, maka orang yang jujur dia akan mengatakan, oh kalau saya belum pak, saya kelupaan, saya ketiduran. Jujur, ya. Kemudian juga contoh yang lain adalah dia berjanji tidak berbohong kepada guru dan teman-teman sekolah. Dia juga jujur tidak mencuri barang-barang milik temannya, baik itu teman sebangku ataupun teman sekelasnya. Kadang kan memang dalam satu kelas itu ada saja orang yang membawa sesuatu kemudian sesuatunya itu bagus, punya pulpen bagus, punya penghapus bagus misalnya seperti itu. Kemudian kita nggak punya. Nah, kalau orang yang nggak jujur bisa saja dia ambil, kemudian diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya dan diam bawa pulang, ya kan? Nah, itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian juga ada contoh yang lain yaitu memberikan uang jajan, uang sesuai dengan harga jajanan di kantin itu. Biasanya kan kalian istirahat kalian jajan ke kantin. Dan kantin itu kan banyak yang beli, ya kan? Ketika orang banyak beli, terkadang si ibu kantin tidak terlalu memperhatikan apa yang kita ambil. Tidak memperhatikan apa yang kita makan. Kita hanya mengatakan, oh saya mengambil ini uangnya. Si ibu kantin pasti dia akan menghitung apa yang kita sebutkan saja, ya kan? Tanpa melihat apa yang kita ambil karena saking banyaknya. Maka bagi orang yang jujur dia akan mengatakan, saya mengambil bakwan 2, kemudian mengambil kilor 1, kemudian membeli misalnya minuman. Maka apa yang dia ambil itulah yang dia katakan. Jangan sampai mengambil bakwannya 2 tapi bilangnya 1.
Ya. Nah, ini adalah perilaku yang tidak jujur dalam perbuatan. Ini yang harus dihindari. Tapi orang yang jujur dia akan mengatakan, oh iya saya membeli satu bakwan, kemudian satu cilor misalnya, dan satu busuk misalnya. Dia mengatakan, kemudian ya sudah dia membayar dengan apa yang dia ambil. Tidak ada kedustaan pada waktu transaksi jual beli di kasir, ya kan? Karena apa? Kalau misalnya kita bohong, kita memakan makanan yang tadi kita beli, tapi kita tidak bayar, maka makanan itu akan menjadi darah daging kita, sehingga darah daging kita akan tumbuh daripada harta yang tidak halal. Ya kan? Ketika kita makan barang yang tadi, dan barang yang tadi ternyata kita berdusta kepada ibu kantin kita makan 3, kita hanya bayar 1, berarti yang 2-nya adalah bohong, yang 2-nya adalah haram, berarti kita memakan makanan yang haram, sedangkan makanan itu akan menjadi darah daging kita. Apabila darah dan daging kita selalu kita beri makanan-makanan yang haram, maka nanti akan berakibat jelek pada perkembangan otak kita, perkembangan hati kita, sehingga nanti kita takutkan akan terbawa sampai dewasa. Maka tanamkanlah kejujuran sejak kecil, jangan sampai kalian membiasakan tidak jujur dari semenjak kecil. Dan contohnya di sini adalah ketika kalian ujian, maka ada keinginan kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mendapatkan nilai yang bagus itu adalah cita-cita yang sangat hebat, sangat bagus. Tapi untuk mendapatkannya, lakukanlah dengan jujur. Sehingga ketika kalian mendapatkan nilai dari hasil ujian itu dengan kejujuran, maka hasilnya pun akan berkah. Nilainya bagus dari kejujuran akan berkah, sehingga ilmunya berkah dan dia bisa mengamalkan ilmu. Tapi apabila mendapatkan nilai bagus tapi tidak dengan kejujuran, maka ilmunya tidak bermanfaat biasanya. Ilmunya tidak bermanfaat. Sehingga ketika dewasa, ilmunya tidak bisa dimanfaatkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang tadinya ilmunya bisa membimbing dia kepada kebaikan, maka ilmunya karena dia mendapatkannya dengan tidak jujur, maka ilmunya ini kemudian membawa dia kepada kejahatan. Ya, kita ambil contoh sekarang, orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang bodoh, orang yang pintar. Ya, mungkin dulunya dia mendapatkannya dengan tidak jujur juga. Nah, seperti itu. Maka anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu bersikap jujur dalam setiap perilaku kita. Sebab dengan jujur inilah maka kita akan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi menepati janji mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.